ibu ini pakai baju warna merah. Nah, saya tuh doain dia. eh, saya dapatnya tentang hati dia sih. Hati dia yang dia itu kepahitan. Terus saya doain dia untuk supaya eh, hati dia ini nggak keras. Dan itu kayaknya ada masa lalu dia yang dia belum maafin. Nah, terus saya doakan, saya doain dia. Ternyata memang dia itu single parent. Dia sudah bercerai dengan suaminya. Jadi pas saya doain ngalir, terus saya peluk dia dan saya dapat satu kata, ibu udah jadi ibu yang baik untuk anak-anak ibu. Nah terus dia tambah nangis lagi kan. Nah habis itu udah selesai nih sama ibu yang pakai baju merah ini. Tiba-tiba saya tuh ngeliat ada satu anak itu ada Dana, Feren sama Yola lagi doain nangis-nangis terus gitu. Dia pakai baju kayak luarannya warna otak-otak, dalamnya hitam, nangis-nangis terus. Saya juga bingung ini anak kenapa nangis-nangis terus kan. Terus akhirnya pas sudah mau pulang ibadah saya samperin dia. Pertama saya nanya, nama kamu siapa? Kata dia namanya Tania. Oh umur kamu berapa? Kata saya kan umurnya 15 tahun. Habis itu saya bingung kan, anak kenapa ya nangis terus, tapi udah pas sudah mau selesai ibadah udah selesai nangisnya. Terus saya tanya sama dia, kamu sakit hati ya? Kata saya. Habis itu dia tiba-tiba nangis. Habis itu kamu sakit hati sama orang tua kamu ya? Tambah nangis lagi dia. Habis itu saya ngomong lagi. Habis itu kamu sakit hati sama mama kamu ya? Habis itu dia tambah nangis. Oh, habis itu ya udahlah dia udah nangis kan, nangis terus kan. Habis itu saya bilang lagi, mama kamu pakai baju warna merah ya? Iya Ci, katanya iya kak, katanya. Oh yaudah nanti setelah ini pulang ketemu saya ya sama mama kamu ya. Akhirnya setelah pulang saya suruh mamanya sama anaknya ini, nah ini anaknya ini. Nah habis itu terus saya suruh dia ketemu sama mamanya, panggil, saya mau ngomong. Habis itu saya ke belakang kan kalian pada ini kan salamin jemaat. Saya ke belakang, saya ngomong sama dia sama mamanya. Terus saya bilang sama mamanya, tante, anak tante ini udah sakit hati banget loh sama tante, sampai dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali loh tentang luka dia segala macem. Habis itu anaknya ini nggak mau ngeliat mamanya sama sekali. Anaknya ini ternyata di rumah itu nggak pernah berkomunikasi sama mamanya ternyata. Udah gitu anaknya nangis. Terus dia ngerasa dia tuh selalu dibanding-bandingin sama adiknya. Nah terus mamanya juga bilang, mama ini nggak pernah loh banding-bandingin kamu. Nah terus saya bilang sama anak-anaknya, kamu harus ngerti posisi mama kamu, karena mama kamu kan single parent. Mungkin sekarang kamu nggak ngerti, tapi kamu harus tahu kalau orang tua itu nggak ada yang pernah banding-bandingin anak gitu. Akhirnya mamanya bilang, dia juga nggak pernah ngobrol sama saya sama sekali di rumah, katanya gitu kan. Habis itu akhirnya saya suruh mereka pelukan. Tadi anaknya nggak mau pelukan sama mamanya sendiri. Akhirnya mereka berpelukan. Setelah berpelukan mereka menangis bersama. Nah, gitu. Nah udah gitu ya akhirnya ya saya cuma berdoa dan berpesan sama mereka harus biasain untuk bikin mesbah doa keluarga. Jadi biar anaknya ini nggak ngerasa selama ini sendirian. Karena anak 15 tahun kan masih labil ya, masih nggak tahu identitas dia sebagai anak Tuhan. Dan orang tuanya juga sibuk cari uang terus, mungkin nggak ada waktu sama anaknya gitu. Jadi akhirnya ya mereka berpelukan, mereka saling minta maaf, maafin mama dan maafin adek. Akhirnya ya saya ngelihat di situ Tuhan mau pulihin keluarga mereka sih. Wow. Itu berkesan untuk saya sih, karena saya pertama kali ngelihat itu depan mata saya sendiri gitu. Wow. Sini kok. Ya. Silakan. Ya, kesaksiannya saya kemarin dapat di doa saya dapat satu anak kecil perempuan, dan itu yang handle kemarin Lauren ya. Boleh kasih tunjuk gak fotonya kalau ada. Nah ini. Nah saya di dalam ruangan saya nggak dapat, tapi kalau yang di luar ruangan saya lihat anak kecil seperti rambutnya panjang dan ternyata anaknya ini. Nah anak ini pas datang, mohon maaf ya, matanya itu agak kurang sempurna lah penglihatannya, dan fisiknya juga nggak bagus gitu matanya. Nah, ketika kita doain dan di situ ada pemulihan terjadi ya, terutama di mamanya.
mamanya dia dengan sabar dia mendoakan juga, tumpang tangan sama anaknya, dan itu powerful buat kita juga ngelihatnya powerful banget. Nah, bisa lihat ya perbandingannya ya. Ini yang kiri before, yang kanan after. Nah, itu sangat kelihatan jelas kalau di foto ya. Nah, itu yang saya lihat sendiri itu baru pertama kali yang kayak gini, yang matanya tiba-tiba Tuhan pulihkan dan itu sempurna. Kan dites kan kemarin Loren ya, dites kan sama mamanya, ada agak jauhan. Waduh, udah deg-degan ini. Kalau nggak sembuh gimana ini? Ada agak jauhan, dites langsung. Oke, dia jauh. Ada lihat sini ya, itu matanya udah normal. Tapi kan secara itunya sudah normal fisiknya. Tapi secara tes itu masih, kalau saya pribadi saya jujur belum yakin gitu. Tapi pas dites, ada di sana, mama di sini. Ada lihat tangan mama ya, ada lihat agak jauhan lagi, lihat. Agak jauhan lagi, lihat. Agak jauhan lagi, lihat ke sini, kelihatan, ke sini kelihatan. Wow. Itu 100% sembuh. Normal. Itu benar-benar powerful, teman-teman. Jadi apapun yang waktu kita waktu sebulan lalu, 2 bulan yang lalu kita dapat soal seputih banyak itu, ternyata apa yang harga yang kita bayar buat Kota Lampung, terutama yang kayak gini, teman-teman, Tuhan benar-benar bekerja buat kota dan provinsi Lampung. Jadi saya mau bagi hati buat kalian, saya mau bagi hati buat teman-teman. Mungkin kita di sini ada yang belum tahu atau apa, tapi percayalah, setiap visi yang didapat oleh gembala kalian, setiap visi yang didapat oleh mentor rohani kalian, itu bukan buat mereka, bukan, tapi buat satu penuaian yang terjadi di kota ini. Jadi saya mau bagi hati buat kita mungkin nggak bisa, mungkin ada yang, gue nggak bisa ikut, gue kerja. Tapi kita bisa doakan dari rumah dan lain hal yang kita bisa lakukan buat di gereja ini, pelayanan yang kita bisa bantu buat Lampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Itu udah dahsyat sih bagi aku ya, kayak semuanya, kayak aku selama puasa aku juga berdoa supaya maksudnya jemaat di Seputih banyak itu ngalamin ya itu yang kayak kalau Santo bilang open heaven itu, maksudnya benar-benar mau hadirat Tuhan tuh benar-benar tercurah di KKR kemarin itu. Habis itu sampai benar-benar kayak maksudnya aku mau jemaat di sana tuh ngerasain lebih lagi gitu dari yang biasa yang mereka nggak pernah ngalamin sebelumnya. Aku rindu mereka ngalamin, dan puji Tuhan itu terjadi di sana. Kuasa hadirat Tuhan kenceng banget. Aku dari worship juga tadinya di luar, terus aku ke belakang juga, dari belakang juga ya dahsyat sih. Sebenarnya nggak kelihatan muka orang-orangnya, tapi dari belakang tuh kelihatan gitu loh, kayak mereka tuh semuanya haus akan Tuhan gitu, rindu banget gitu, kelihatan banget. Terus sebenarnya ada ibu di belakang, di pojok, ibu udah tua, bahkan dia kayak nggak bisa berdiri lama-lama, dia tuh cuma duduk doang. Ya di situ dia dijamah ya sama Tuhan, puji Tuhan, dia sampai nangis-nangis, dia pegang sapu tangan, dia menghapus air matanya terus di situ dijamah Tuhan. Aku lihat juga dari awal nyanyi aja nggak bisa berhenti untuk bahasa roh gitu loh. Jadi aku rindu aja gitu loh supaya mereka tuh lebih dibakar lagi, lebih lagi kayak gitu. Ya terus kayak ya kalau misalnya sebenarnya sempet doain orang juga yang ada Kosanto, ada suruh peluk, ada satu ibu-ibu pakai baju warna kuning, nggak ibu-ibu kayaknya sih, masih agak muda juga gitu. Ibu ya? Nggak ibu kan, iya ibu muda mungkin. Iya, tapi ya di situ ya kegerak aja gitu untuk ya peluk dia, langsung gercep aja gitu pokoknya untuk peluk dia. Habis itu doain dia juga ya biar Tuhan bekerjalah di situ ya. Terus dengan ngelihat, maksudnya dengan aku terjun ke KKR ke desa itu, sebenarnya nggak pernah ke desa gitu kan. Ini pertama kalinya aku pelayanan ke desa, ke gereja ke desa gitu, dan perjalanannya lumayan jauh ya. Maksudnya dari awal aja aku udah bilang, wah ini kita perjuangannya untuk mau pelayanan ini benar-benar harus bayar harga banget ya. Kita
jalan aja ada yang 2,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang naik pesawat tuh 1,5 jam. Itu geng mobil Wira itu cepet banget tuh 1,5 jam dia. Pokoknya maksudnya kita mau jalan ke sana aja itu perjalanannya jauh ya, jalanannya juga nggak bagus gitu, jalanannya ada yang apa pokoknya lumayan buruk lah gitu. Maksudnya kita untuk mau supaya orang-orang jemaat di situ tuh ngerasain Tuhan lebih lagi tuh kita rindu. Tapi kita butuh perjuangan. Kita udah satu jalan ke sana kita capek gitu kan karena jalannya jauh. Tapi habis dari pelayanan udah malam-malam kita harus pulang lagi dan itu sampai malam-malam lagi. Itu kan ya aku salut lah sama yang pelayanan juga semuanya, tepuk tangan ya. Buat ya salut banget. Dan dengan pelayanan ini tuh jadi lumayan membakar juga ya, membakar diri kita sendiri juga yang ngeliat gitu kesaksiannya di situ. Udah gitu aja lah kok. Jadi KKR kemarin tuh buat saya sangat keren banget sih karena apa ya, saya ngerasa perjuangan kita semua itu benar-benar berat banget gitu loh untuk sampai di hari H itu. Kayak banyak yang apa ya, banyak yang ngalamin serangan lah gitu, termasuk saya sendiri juga. Kayak ada aja gitu masalah yang datang terus kayak untuk buat puasa aja kayaknya ada aja yang buat gagal gitu, buat ngebatalin. Cuman waktu pas hari H itu kayak semuanya terbayarkan sih. Apa yang Tuhan lakukan, gimana orang-orang tuh bahkan untuk yang tua-tua aja kayak buat yang udah umur lah, yang udah umur aja kayak semangat banget gitu. Terus saya ngerasanya waktu pas lagi worship itu saya dapat kata aja sih kayak Tuhan tuh mengampuni gitu, Tuhan tuh mengampuni. Jadi saya cari kan, kira-kira siapa nih yang membutuhkan ini kan? Ternyata ya memang banyak gitu. Cuman ada satu orang, nah dia tuh dipanggil Kosanto juga ke depan, bapak-bapak sama istrinya. Cuman yang saya dapetin tuh bapaknya gitu. Jadi kayak saya berdoa untuk apa ya, dia merasakan kasih Tuhan gitu. Kalau dia tuh diampuni semua yang udah dia lalui itu kayak Tuhan tuh mengampuni dia gitu. Terus yang lucunya saya dapat kayak kebon kayak hijau lah, pokoknya hijau gitu. Cuman saya nggak ngerti kan, ini apa nih? Ternyata Kosanto dapet sawah gitu kan, sawah terus dipanggil orangnya. Saya juga kayak nungguin kan, siapa ya kira-kira yang berurusan dengan kebon, dengan sawah atau apapun itu. Nah ternyata udah berapa kali ya, 2 kali dipanggil, nggak maju-maju orangnya, tiba-tiba maju sendiri dia. Ini saya, nah dia punya kebon. Terus ya udah saya ke depan juga, saya ngedoain juga. Dan itu apa ya? Menurut saya itu kayak sebuah sukacita sih, karena saya ngeliat orang itu dari awal juga kan kayak, dia ini kayaknya energik banget gitu loh, gayanya joget-jogetnya gitu. Terus ya dia akhirnya dia mengucapkan kayak apa yang perlu dia dia minta gitu, dan itu keren sih. Terus satu lagi kayak saya senengnya khususnya buat Tere ya, kayak dia pertama kali kan, terus Tapi itu sama ya. Mantannya Erik ya, jangan dia ngertiin. Ya dia menurut saya itu pengalaman dia banget sih, karena apalagi latar belakangnya dia dari gereja yang benar-benar jarang banget lah untuk hal-hal yang kayak gini, dan dia bisa tetap on fire juga, bisa untuk jaga diri juga, bisa sampai kemarin KKR itu sih buat saya juga. Baru pertama kali ini juga saya mau KKR sih udah sering kan, tapi yang banyak kayak harus puasa, harus ini, harus itu, baru yang kali ini lah, benar-benar jaga hati, benar-benar manjat no. benar-benar menjaga hidup lah untuk KKR itu, benar-benar kayak semua diperhatikan, semuanya benar-benar diperhatikan untuk momen itu. Dan kalau tadi pada bilang perjuangannya berat atau apa, nah saya mau kasih tahu teman-teman, perjuangan itu lebih besar daripada kata berat. Kalau kalian mau tahu, yang pertama
perjuangan yang besar itu ya rumah kosan tuh kebanjiran sebelum kita mau pergi. Hamin satu itu banjir dia, banjir. Mungkin gua kalau jadi pendeta, boy batal dulu ya. Rumah gua kebakaran. Enggak. Rumahnya kebanjiran kan. Cuman pas saya di sana ya, saya tuh bilang sama Tuhan, wah mau rumah kebanjiran atau apa, worth it Tuhan. Saya bilang gitu kan. Apalagi rumahnya rumah kosanto kan. Ya, sorry. Pas di sana saya pas mulai ibadah kan bapaknya Jeko jadi WL kan. Saya kayak balik lagi ke gereja saya yang lama nih kan. Dibimbing sama bapaknya Jeko. Di situ saya tiba-tiba pas mulai nyanyi, pas mulai masuk worship, saya tiba-tiba dapat peringatan gitu kan bahwa ada ini terus saya diajarin ke santo kalau dapat sesuatu atau apa. Kadang-kadang kita itu kan takut kan, benar apa enggak, ini apa enggak, tulis di HP kita atau apa, nanti kita maju bilang ke kosanto, kok gue dapat kayak gini. Soalnya kalau lagi kayak gitu kan kosanto lagi gini, kok ayo gitu kan, mendingan kita kasih dan kosanto bilang nanti kalau misalkan gue dapat hal yang sama juga nanti gue call out kan kata dia. Itu saya simpen kan, itu masih di worship tuh, masih belum pada doa kan. Terus pas sudah mulai jalan, ya pokoknya udah sesi pelepasan dan gitu healing itu segala. Ya benar, akhirnya saya tunjukin ke kosanto, belum dipanggil kan, tapi saya deg-degan teman-teman. Deg-degannya soalnya ya sama yang tadi kayak dapat kebunnya si Erik ya. Itu ada orangnya kayak gini gitu. Yang saya dapat itu beneran ada apa enggak gitu. Dan lucunya akhirnya kosanto call out kan. Dia call out orangnya. Ada 2 orang teman-teman, ada 2 orang ibu-ibu baju merah, tapi bukan yang tadi siapa bahas itu ya, bukan Yohan yang itu, ada lagi ibu-ibu baju merah. Anaknya pun saya doain, anaknya yang sinus itu kalau malam itu. Pas ibunya maju sama ada 1 orang cewek lagi baju putih kalau nggak salah, ya baju putih itu. Di situ saya pas mereka kan pas itu saya masih takut kan, tapi pas di call out ada orangnya ya, tiba-tiba dapat kayak apa ya, dapat terusannya. Jadi kayak penglihatan Tuhan kalau kita responin itu kayak ada terusannya gitu, kayak ada continue-nya apa gitu. Udah langsung kalau satu habis doa cewek itu jatuh kan, terus saya doain juga kan di bawah ya, bahwa dia kayak udah capek banget berada di dalam kegelapan, berlari kepada terang, tapi dia nggak nyampe, jadi dia udahlah gue digelap aja, toh gue juga nggak bagus-bagus amat gitu. Itu tipuannya, bahwa kalau kebenarannya adalah kalau lu angkat tangan apa, terang itu sendiri yang bakal turun, yang bakal nyamperin kita gitu. Dan pas dia terima itu, dia jatuh kan, nggak tahu kenapa si bocil nih saya itu nggak kasih tahu ke dia kan, saya juga nggak kasih tahu gitu ke dia. Ternyata dia doain untuk yang ini, aku juga mau berdoa katanya. Terus pas dia berdoa ternyata sama teman-teman yang dapat saya sama dia, untuk orang yang satu ini gitu sama, benar-benar dikonfirmasi bahwa memang itu yang dibutuhkan gitu loh. Dan di detik itu saya kayak ya worth it lah. Jadi semuanya jadi kayak cuman untuk dapetin 1 orang, untuk ngasih tahu dia bahwa Tuhan benar-benar justru kayak Tuhan mau kasih roh takut akan Tuhan yang benar. Itu sih yang saya sampaikan ke dia. Soalnya kadang-kadang kita takut akan Tuhan itu kayak jadi kita malah takut ketemu Tuhan gitu. Padahal itu tipuan, gak mainannya si iblis. Jadi pas dia ketemu, pas kemarin di itu ya boom lah ya. Terus ya apalagi saya pas ngeliat orang yang juling itu ya, langsung sebut aja ya, bukan kekurangan tapi juling ya. Yang juling itu saya tuh ngeliat pas mamanya, pas ada temennya nyampe, pas mamanya bilang anaknya kan juling kan, jadi pas dia tunjukin, jadi ya namanya kan udah sembuh kan. Mau ngeliat julingnya lagi itu pakai foto kan, pas dia lagi nunjukin foto-foto yang lama itu makin ditunjukin makin nangis mamanya. Jadi kayak saya tuh kayak wah gila ya, kayak kuasa Tuhan itu kayak buat keluarga itu jadi kayak cornerstone banget pasti dari anaknya ini kan. Jadi kayak ya terbang-terbang dikit sama William sama Wirma ya, jadi nggak apa-apa lah gitu kan, terbang-terbang luar biasa gitu. Ya, Ya, Mel, silakan. kalau aku sebenarnya nyambungin yang Kojo tadi juga, yang tentang yang cewek pakai baju putih. Terus aku tuh kan memang orangnya kayak kalian tuh ragu gitu loh kalau buat
misalnya udah tahu dengar dari Tuhan nih apa gitu buat orang ini, tapi kadang ragu gitu. Tapi kayak aku ingat juga kan, kalau misalkan dapat sesuatu ya lebih baik dikatakan daripada enggak gitu kan. Terus ternyata waktu lagi doain itu kan Kojo doa duluan, itu orangnya udah rebah. Terus ini lucu sih, jadi orang itu cewek itu udah mau bangun, aku bilang aku mau berdoa, dia tiduran lagi. Jadi itu udah mau bangun, aku berdoa juga ya, aku bilang. Dia tidur lagi terus ya aku coba bilang kayak aku sih dapetnya kayak Tuhan tuh bukan Tuhan yang jauh gitu, kayak bukan perjuangan yang berat buat menemukan dia, aku bilang gitu kan. Ya ternyata relate juga sama yang Kojo dapet gitu. Jadi gitu sih, itu kayak sangat berkesan buat aku juga bahwa kayak ya kalau Tuhan mau ngomong itu terkoneksi lah gitu, dan aku bisa dapat itu, aku benar-benar kayak berani sih, mulai berani buat ngomong itu gitu jadinya karena gitu. Habis itu habis dia berdiri sama Kosanto Jatuh belum lagi. selesai kata Kosanto belum selesai Udah bangun, balik badan pakai belum selesai. Balik badan tetap jatuh jatuh lagi. lagi, jadi 3 kali dia jatuh. Itu sih yang luar biasa. Ya, jadi sebenarnya saya ngebut itu bukan dalam arti ngebut juga kayak sembarangan. Cuman sebelumnya kan ada doa juga kan, didoain sama Ko Yudi biar aman. Tapi ya percayalah, kayak Tuhan pasti lindungi sampai sana dengan selamat, karena memang target juga sebelum acara itu bisa sampai. Ternyata ya benar jam 5 nyampe setengah 7, sejam setengah. Terus untuk yang kemarin acara untuk bilang dapat ya saya dapat sih. Jadi ada kayak bapak ketika Kosanto bilang call out kayak maju ke depan, bapak itu kayak ragu-ragu memang. Tapi saya ada duduk di belakang, ragu-ragu maju nggak, dan akhirnya dia maju karena di depan tuh penuh rame, dia tuh agak di barisan paling belakang. Nah, ketika Kosanto lagi doain orang yang ibu-ibu bapak-bapak yang lumpuh lewat HP, jadi kan yang lain suruh duduk dulu tuh, suruh kayak tahan dulu lah. Nah, lucunya si Erik Menawan kan ganteng kan yang itu. nah nggak ada. Nah, jadi sama Erik itu disuruh duduk, Pak, duduk aja tuh ya. Balik lagi bapak itu jadi ya kan. Wah, kayak udah pasrah gitu, mukanya kayak udah sedih. Jadi ya saya datang, saya doain. Bapak itu malah jadi nggak yakin sama dirinya kalau dia bisa sembuh didoain. Saya tanya, Pak, sakit apa? Dia bilang, anak saya yang sakit, bukan bapaknya, tapi anaknya. Jadi anaknya itu ada saya doain yang baju pink. Nah, yang Kosanto didoain yang terakhir yang amandel itu saya duluan yang doain. Jadi pas saya doain, anak itu ada amandel, dia bilang nelan sakit dan operasi, kan? Nah, dia hari Sabtu tuh harus operasi. Ketika saya doain dan itu mujizat Tuhan emang real, itu sembuh. Anak itu udah nggak ngerasa sakit. Jadi saya suruh, biasanya kamu ngapain kalau ngerasa sakit? Dipraktekin sama dia, dan itu nggak ngerasa sakit sama sekali. Dan anak itu sembuh. Nah, gara-gara anak itu sembuh, bapaknya yakin minta doain. Mas, tolong doain saya juga ya, kata dia kan. Nah, kata saya, sakit apa Pak? Saya seret kejepit, dia bilang gitu kan. Ya udah, jadi saya doain lah. Bapak tadi saya doain, dan itu saya doain 3 kali, saya doain, dan dia baru ngerasain itu panas badannya. Jadi dia seret kejepit, sini sakit, sampai paha itu sakit. Dan itu saya doain itu panas, dia ngerasain kayak hadirat Tuhan tuh udah mulai jalan, udah mulai nyata. Jadi bapak tuh udah kayak bisa joget-joget, bisa apa, udah sembuh juga dia, gitu. Itulah kuasa Tuhan. Dana pendiam disuruh masuk ke depan ini gemetar ya. Iya, deg-degan saya. Sebenarnya sih kemarin itu bingung sih loh, gimana ya mau. Iya. Sebenarnya kemarin tuh kayak bingung apa bisa gitu kan, kayak nggak percaya diri gitu loh. Terus kemarin kan juga pertama kali itu sama Ciawan, bareng Ciawan ngedoain orangnya. Ciawan dulu yang ngedoain. Terus ditanyain kan sama Ciawan, ada ngerasa sesuatu nggak Bu gitu, maksudnya kayak panas, sesuatunya. Oke, lanjut. Sorry.
Biasa amatir. Kan biasanya kan Lagi amatiran biasa. iya kan biasanya kan yang saya pernah dengar maksudnya yang ngerasain itu kayak ngerasa eh, apa namanya panas, dingin atau apa gitu kan kayak strum atau gimana. Terus ditanyain lah maksudnya ke ibu itu gitu kan. Karena ada yang sakit ya? Iya. Yang baju merah ya? Iya, baju merah ya, Iya, Ci. baju merah lah yang sakit. Baju merah. Nah itu didoain Ciawan, itu ibu itu nggak ngerasain apa-apa, makin insecure kan jadinya kan. Aduh gimana ya gitu. Tapi nggak tahu gimana saat itu tuh tiba-tiba saya pengen ngedoain juga kok. Ya udahlah coba aja. Awalnya ngedoain dalam hati, cuman kok kayaknya kurang gitu. Jadi cobalah ngedoain dengan suara gitu, maksudnya mendeklar kesembuhan gitu loh ke ibu itu gitu. Terus pas coba dan mungkin ya dia sih bilangnya oh iya ini agak kerasa gitu. Soalnya sama Ciawan tuh udah 2-3 kali ya Ci ya. Nah kan jadinya kayak yang waduh apa nggak benar-benar sembuh nih ibu ini gitu kan, jadi ngeri juga gitu. Terus makin kelamaan kita coba doain, terus dia juga mulai ngerasain kesembuhan. Terus nggak lama setelah itu Ciawan juga dapetin tentang memang ada sakit hati gitu. Jadinya tuh kayak double gitu loh. Jadi terjadi mukjizat untuk ibu itu dari sisi penyembuhan dan juga sakit hatinya gitu. Mungkin itu juga yang membuat dia sembuh secara total kali ya. Dan senangnya lagi adalah setelah pulang itu ibu itu tuh nyamperin kita, ya kan, nyamperin kita sambil kayak ngomongin gitu loh, kayak makasih ya gitu. Saya percaya sih memang maksudnya Tuhan bakal nyembuhin. Saya percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus bakal nyembuhin kita gitu kan. Terus tapi dia benar-benar kayak makasih gitu kayak, seneng banget gitu rasanya. Maksudnya pertama kali KKR, terus pertama kali juga untuk numpangin tangan untuk penyembuhan itu dan berhasil gitu kayak seneng aja gitu. Ya, berusaha Tuhan. Jadi untuk kemarin KKR itu banyak sih kesaksian dari tim musik ya, karena ya Tuhan bekerja banyak hal sih. Serangan sih nggak usah ngomong lah. Kenapa? Oh iya. Ya itu saya teman-teman, itu saya ya. Jadi kalau serangan tuh sampai hari terakhir masih ada serangan tau? Ya pengen? Ya pengen? Oh enggak. Nah terus tapi teman-teman kemarin tuh saya dapat beberapa hal. Udah jangan dijauh dong, offset Anda Yudi, kayak restu tangan saya Yudi. Yudi, restu Yudi, kita restu Yudi. Ada restu Yudi, Uli, dengar Uli. Nah, jadi kemarin selain miracle semuanya itu, saya cuma teringat, ini baca Alkitab aja ya, biar nggak salah. Nggak, di 1 Korintus 14 bilang kejarlah kasih itu kan. Nah, jadi saya mikir gila ya, orang-orang ngapain sih, besok pada nggak kerja apa gimana sih, Jumat lo besoknya gitu. Tapi kita rame-rame, tadi yang bilang siapa, sampai tengah malam ya Ciren ya. Terus kalau bukan karena kasih apa gitu? Kalau bukan karena kasih itu ngapain kita ke sana? Nah tuh, Yudi ingat ya. Jadi teman-teman saya coba bagiin, mungkin saya nggak bisa bagiin yang miracle, tapi semua saya coba bilang bahwa Tuhan tuh bekerja bersama kita kalau kita punya kasihnya gitu. Mungkin saya nggak doain orang, saya juga ya puasa. Nah tapi beberapa orang juga berangkat dengan yang mental gini, gue nggak bisa doain orang karena gue tahu gue nggak kuat di profetik, tapi gue mau ini di bagian teknis. Dan teman-teman saya semua begitu gitu. Dan kita melihat bahwa ini worth it buat diperjuangin di besok-besoknya gitu loh. Nah jadi ya harus ingat ya, punya kasihnya Tuhan, dengar apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kamu gitu sih. Dan oh ya, setiap visi yang gembala dapat, kita harus bantu doain juga, bantu koreksi, bantu ya gitu ya, pokoknya ya kita ikut terlibat di situ sih gitu. Thank you. Oke. Kecil nanti jadinya, nggak kebaca orang. Oke, pelan-pelan aja. Ini kesaksian yang dari gembala setempat yang menyentuh banget hati saya. Karena buka gereja di desa itu bukan hal yang mudah. Ya, kalau di kota orang Kristen banyak lah. Buka gereja di desa, di mana di tengah orang Kristen jarang segala macam ya.
Dan dia mulai dengan 4 orang. Dan dia punya testimoni tentang malam itu di KKR. Dia bilang gini, dia kirim. Dari awal itu? Jack, dari awal. Ya. Oke. Nah, dari sini, karena penglihatan ibadah ini, atas sini. Oke. Saya lihat tahun 2004, Pak. Saat itu saya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dalam segala bidang. Istri masuk rumah sakit Immanuel, begitu pulang dari rumah sakit sampai, maksudnya seperti banyak SB itu, gantian bawa anak laki-laki masuk rumah sakit Mardi Waluyo. Terus saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya tetap melayani di seperti banyak. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, karena waktu itu yang ibadah di seperti banyak 4 orang, Pak, dia bilang. Terus di Koga itu gereja yang lain, ibadah di rumah jemaat. Oh ya, Kota Gajah. Di Koga ya, Kota Gajah. Terus saya melihat dalam mimpi, ini mimpi ya? Iya, mimpi. Jadi dia dapat mimpi. Jadi dia dapat mimpi tahun 2000. Jadi 2004 dia dapat mimpi. 20 tahun yang lalu. Ya. Saya melihat dalam mimpi saya, ibadah yang seperti semalam Pak. Yang pelayanan kok nggak kenal, maksudnya kok dia nggak kenal semua. Terus gereja rame, pakaian apa? Hitam-hitam, karena kita seluruh tim pakai baju hitam semua. Saya juga pakai baju hitam di mimpi itu ya. Saya waktu itu mengartikan maju setelah saya mati. Terus orang yang mimpin, saya nggak tahu maksudnya dia apa. Terus orang yang mimpin itu orang yang gantiin saya. Lah kok semalam persis seperti yang saya lihat, Pak. Saya jadi nggak bisa tidur, minta ampun sama Tuhan. Oh, dia pikir kejadian itu nanti setelah dia mati. Itu nanti gereja itu bakal kayak gitu setelah dia mati dan ada orang yang gantiin dia pikir. Itu akan terjadi nanti setelah dia meninggal, dan orang yang gantiin dia akan ngalamin itu di gereja dia. Ternyata enggak, lah kok semalam persis seperti yang saya lihat, Pak. Saya jadi nggak bisa tidur, minta ampun sama Tuhan. Terus Pak Santo maksudnya. Minta didoakan saya itu sama persis Pak. Saya nulis ini pun sambil air mata nggak terbendung dan merinding saya Pak. Makanya saya yakin Tuhan pakai bapak saya pakai Jengko. Ketika dia saya pakai Jengko dan tim. Wow. Ya. Jadi kemarin di KKR itu sebenarnya ada dalam skenario nya Tuhan. Jadi Tuhan udah buat skenario itu 2 tahun yang lalu. Kamu kebayang kan? Kamu kebayang kan? Kita itu kemarin ke sono udah ada dalam rencana Tuhan puluhan tahun yang lalu. Ya. Jadi lagi kita datang ke sana, kita sedang menggenapi mimpi profetik pendeta itu. Wah, tepuk tangan dong. Saya benar-benar mengajak semua kamu yang nggak terlibat, nggak ada KKR atau apa, bisa ikut terlibat di kemudian hari. Dan saya pastikan KKR berikutnya itu di hari libur. Jadi kita bisa punya waktu senggang dan bisa berangkat rame-rame. Gitu. Saya nggak percaya kalau yang bisa numpangin tangan orang sakit sembuh cuma saya nggak percaya, karena itu nggak sesuai Alkitab. Kalau cuma saya yang bisa dengar suara Tuhan, kalian nggak bisa dengar, saya mewakili Tuhan ngomong sama kalian, saya nggak percaya itu, karena itu nggak sesuai Alkitab. Kalau saya bisa dengar Tuhan, kalian bisa dengar Tuhan. Kalau saya bisa dapat penglihatan, kalian bisa dapat penglihatan. Karena kalau cuma saya doang, itu nggak sesuai Alkitab. Asalnya kamu percaya kan? Kamu percaya nggak kamu bisa alami semua itu? Dan saya ajak anak-anak untuk KKR semua supaya kalian mengalami apa yang saya alami. Ini namanya pemulihan. Supaya kalian ngalamin, supaya lagi saya cerita ke kalian, saya doain orang buta lihat, saya nggak ngecap. Karena kamu ngalamin. Kalau kamu ngalamin kan udah pasti nggak ngecap kan. Gitu. Jadi ya kita berdoa kita bisa. Dan si Pak Samuel jujur aja cerita kemarin. Sebenarnya itu banyak orang mau datang ke gereja dia. Tapi satu hari sebelum ibadah ada orang chatting dia ngomong yang busuk tentang saya, tentang Thor. Jadi dia jadi ragu. Jadi dia jadi
apa benar tak ini? Jadi kita nggak usah, kalau ada yang datang nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi dia jadi menahan diri sebenarnya. Lihat ya, makanya saya bilang peperangan terus datang. Kasih apa namanya, insight, kasih revelation. Sehingga bapak ini, Pak Samuel ini, dia agak, kalau dia undang orang banyak, orang banyak tuh hubungi dia, banyak mau datang, tapi dia tahu, jangan datang. Alasan dia tempatnya nggak cukup. Tapi sebenarnya dia lagi khawatir. Kalau kita datang, yang kita bawa bukan Roh Kudus tapi Roh Kuda, dia khawatir. Ini belum balap. Ya, kita bawa Roh Kudus bukan Roh Kuda. Nah, makanya dia kemarin tuh dia nyesel. Dia bilang, saya nyesel banget. Saya nahan-nahanin orang untuk datang. Saya nyesel banget. Dia bilang. Ya. Dan dia bilang, next kita buat lebih besar. Sekarang dia udah gak ada keraguan lagi, dia udah yakin kita bukan bawa Roh Kuda, kita bawa Roh Kudus. Ya. Jadi dia udah yakin sekarang. Kemarin dia karena dia dapat insight, dapat bisikan-bisikan. Peperangan rohani real, serius real. Iblis bisa pakai siapa, sekalipun dia tapi nggak bisa menghalangi apa yang Tuhan kerjakan. Nobody can stop. Kita mau ke Semanu. Saya mau berdoa berkata